Perkenalkan, saya Lala Anggina dengan NPM F1F020030 dari Prodi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Cika Mutiasa Fepsi, NPM F1024016 dari Program Studi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, NPM F1F024054 dari Prodi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Hai guys, perkenalkan nama aku Firia Putri Memula dengan NPM F1F024064 dari Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Kemarin kalian ini nggak absen untuk mata kuliah Pancasila? Iya, lupa kami. Lupa mbak. Sama, aku juga lupa. Ini nih gara-gara lapar. Iya, deadline-nya tuh. Emang lapar kalian banyak ya? Enggak sih mbak, cuma satu. Mbak, apaan tuh? Wibi apa ada sih itu? Dari kemarin. Halo guys. Maaf ya telat. Kamu dari mana sih? Biasa, dari pajak. Pajak apaan man? Pajak motor. Emang pajak itu apa? Emang nggak tahu pajak itu apa? Jadi teman-teman, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu kepada pemerintah yang digunakan untuk membayar berbagai layanan dan program publik. Oh, jadi gitu. Lah bukannya pajak itu cuma buat orang kaya ya? Enggak mbak, kalau kita dari Google, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terbitang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jadi pajak itu untuk semua orang mbak, wajib bagi semua. Berarti wajib ya? Iya mbak. Nah, ada juga di pasal 23A Undang-Undang 1945 itu berbunyi pajak dan ketentuan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi pajak itu wajib dan sifatnya memaksa mbak. Emang kapan aja jalan bayar pajaknya? Biasanya sih 1 tahun sekali kalau aku. Ya, bayar pajak itu 1 tahun sekali sesuai dengan jatuh tempo yang tertera pada SPP. Memang selain pajak motor ada pajak apa? Setahu aku sih ada pajak mobil, ada pajak buat bangunan. Pajak barang mewah juga bisa. Terus tujuan kita bayar pajak buat apa? Tahu aku sih untuk mendapatkan tambahan negara, pendapatan negara. Pendapatan negara itu digunakan untuk apa? Bisa untuk fasilitas umum, pembangunan jalan, rumah sakit, beasiswa. Buat bayar PNS bisa gak? Bisa kok mbak. Jadi guys, manfaat pajak itu salah satunya adalah 1. Sebagai pendanaan layanan publik, 2. Pembangunan infrastruktur, 3. Redistribusi pendapatan, 4. Stabilisasi ekonomi, 5. Mendukung kegiatan sosial, 6. Peningkatan kualitas hidup, 7. Pendidikan dan pelatihan. Untuk lebih jelasnya lagi, simak beberapa penjelasan berikut. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak sifatnya wajib dan memaksa, lalu dikumpulkan kepada negara untuk kemakmuran. Pajak menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai program dan layanan publik. Pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Dana dari pajak juga mendukung program pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat.
pajak membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengambil dari yang lebih mampu dan memberikan kepada yang kurang mampu. Generasi muda memiliki peran penting dalam membayar pajak untuk membangun negeri. Pertama, kita generasi muda dapat mengeksplor dan memahami sistem perpajakan, sehingga kita sadar akan kewajiban membayar pajak. Kedua, kita dapat berbagai pengetahuan tentang pentingnya pajak dalam pembiayaan, pembangunan, dan layanan publik. Ketiga, dengan menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak, kita dapat menginspirasi teman sebaya untuk melakukan hal yang sama. Kita generasi muda juga bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang membayar pajak. Jika kita tidak membayar pajak, akibatnya akan bermacam-macam. Namun yang paling utama akan berdampak terhadap APBN karena pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, jalan tol, bendungan, dan lain sebagainya akan terkendala. Selain itu, dikhawatirkan pengangguran akan melonjak naik karena akses pendidikan menjadi terhambat, sehingga akan menghambat sumber daya manusia. Semua barang akan menjadi serba mahal karena berhentinya bantuan subsidi berupa energi maupun non-energi. Mau tidak mau terjadi inflasi, kestabilitasan ekonomi yang semula baik-baik saja akan terguncang. Tentunya hal-hal tersebut akan menjadi sangat mengerikan apabila terjadi mengingat ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Mitos pajak adalah kesalahpahaman atau informasi yang tidak akurat mengenai sistem perpajakan. Mitos ini seringkali beredar di masyarakat dan dapat mempengaruhi pandangan serta perilaku wajib pajak. Berikut adalah beberapa mitos umum tentang pajak beserta penjelasannya. 1. Pajak adalah pencurian oleh pemerintah. Mitos ini muncul dari pandangan bahwa pemerintah mengambil uang dari individu tanpa ketidakseimbangan yang jelas. Namun, pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik. Ini termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan program sosial. Tanpa pajak, banyak layanan yang kami anggap sebagai hak dasar tidak akan dapat dibiayai. Kedua, hanya orang kaya yang membayar pajak. Sistem perpajakan di banyak negara dirancang untuk bersifat progresif, di mana orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar. Namun, orang yang berpenghasilan rendah juga membayar pajak, meskipun mungkin dalam jumlah yang lebih kecil. Pajak penjualan dan pajak lainnya juga dikenakan kepada semua orang, terlepas dari tingkat pendapatan mereka. Ketiga, jika saya tidak memiliki penghasilan, saya tidak perlu membayar pajak. Meskipun seseorang tidak memiliki penghasilan yang dikenakan pajak, mereka mungkin tetap memiliki kewajiban pajak lainnya, seperti pajak atas transaksi yang dilakukan, misalnya pajak penjualan saat membeli barang. Selain itu, beberapa negara memiliki pajak minimum yang harus dibayar oleh semua warga negara. Ayo generasi muda, kesadaran kita dalam membayar pajak adalah langkah awal untuk membangun bangsa yang lebih kuat lagi. Pajak adalah investasi masa depan kita. Yuk berpartisipasi aktif dan membayar pajak. Jadilah bagian dari perubahan. Dengan membayar pajak, kita membantu membangun fasilitas dan infrastruktur untuk masyarakat. Ingat, pajak yang kita bayarkan untuk kita sendiri. Mari dukung pembangunan negeri dengan membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.